Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Alka Pempandalingan dengan NIM 221214026, Jason Tambing Rubak dengan NIM 221214033, David Patandungan dengan NIM 221214030, Hendrianto Lopak dengan NIM 221214039, Antonius Tadung dengan NIM 220214064. Di sini kami akan memperkenalkan tentang pengenalan elektromedika. Yang pertama, pengertian elektromedika. Teknik elektromedika atau yang lebih keren dikenal dengan istilah-istilah biomedical engineering merupakan program pendidikan satu-satunya yang mempunyai keunggulan mendidik mahasiswanya mengenai teknik peralatan kedokteran yang berisikan materi-materi teknik, peralatan surgery atau life support, diagnos, radiologi, laboratorium, tetapi kalibrasi yang mendapat dukungan dari seluruh pihak menggunakan jasa lulusan teknik elektromedika. Yang kedua, pengenalan elektromedika. Teknik elektromedika yang merupakan bagian integral pelayanan kesehatan telah mengalami perkembangan baik dari sisi keilmuan maupun teknologi rekayasa. Pada bidang kedokteran dan kesehatan, tanggung jawab teknis elektromedis secara umum adalah menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, khususnya kelayakan sebagai peralatan kesehatan dengan tingkat keakurasian dan keamanan serta mutu yang standar. Yang ketiga, kode etik dalam profesi elektromedika. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya yang prosedurnya berdisiplin bagi mereka yang melanggar aturan. Begitu pula dengan potensi teknik elektromedika. Berikut ini adalah kode etik bagi para profesi teknik elektromedik. Yang pertama, kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap profesi. Dan yang ketiga, kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap penerima pelayanan elektromedik. Yang keempat, kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap teman sejawat. Yang kelima, kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap tugas. Dan yang keenam, kewajiban tenaga teknik elektromedik terhadap diri sendiri. Fungsi elektromedik secara umum. Fungsi teknik elektromedik secara umum dapat diuraikan mulai dari pengelola, pelaksana, penelitian, serta penyuluh dan pelatih terhadap alat-alat kedokteran atau kesehatan pada fasilitas kesehatan sebagai antara lain melaksanakan operasi alat kedokteran atau kesehatan. Yang kedua, melaksanakan peliharaan alat kedokteran kesehatan. Yang ketiga, melaksanakan repair dan troubleshooting alat kedokteran kesehatan. Yang keempat, melaksanakan inspeksi untuk alat kerja kedokteran kesehatan. Yang kelima, melaksanakan inspeksi keamanan alat kedokteran. Yang keenam, melaksanakan uji layak pakai alat kedokteran kesehatan. Yang ketujuh, melaksanakan kalibrasi alat kedokteran kesehatan. Yang kedelapan, melaksanakan registrasi dan penapisan alat kedokteran yang di dalam dan dari luar negeri. Dan yang kesembilan, melaksanakan uji produksi dalam negeri alat kedokteran. Yang kesepuluh, melaksanakan fabrikasi alat kedokteran dan kesehatan. 11, melaksanakan penyuluhan, pengajaran, penelitian alat kedokteran kesehatan. Yang 12, melaksanakan sales engineering alat kedokteran kesehatan. Yang ke-13, melaksanakan perakitan instansi alat kedokteran kesehatan.
Yang 14, melaksanakan perancangan teknologi tepat guna alat kedokteran kesehatan. Kerja teknik elektromedika merupakan pendidikan tinggi elektromedik yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga elektromedis yang mampu dalam melakukan pemeliharaan, servis, dan repair medik equipment di bidang alat-alat kesehatan. Adapun tujuan pendidikan teknik elektromedika untuk peranan sebagai pelaksana, pengelola pendidikan, dan pembantu penelitian dalam bidang teknik elektromedik melalui proses belajar mengajar dengan serangkaian kurikulum yang dapat menghasilkan tenaga elektromedis yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Manfaat elektromedika. Manfaat pelayanan elektromedis merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang memerlukan dukungan tenaga yang profesional sehingga diperlukan pendidikan teknik elektromedik yang menghasilkan tenaga elektromedis yang profesional dalam mengantisipasi permasalahan peralatan elektromedik yang muncul. Adapun cabang-cabang ilmu elektromedik. Ada beberapa cabang ilmu elektromedik, diantaranya elektronik analog. Yang pertama elektronik analog, yang kedua elektronik digital, yang ketiga elektronik optik, yang keempat elektronik daya, yang kelima elektronika audio, yang keenam elektronika mekanika, yang ketujuh mikroelektronika, yang ke-8 desain sirkuit, yang ke-9 nano elektronika, yang ke-11 desain sirkuit, yang ke-11 telekomunikasi. Jenis-jenis komponen elektromedika antara lain resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Yang kedua kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Dan yang ketiga induktor. Induktor atau disebut juga dengan kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi filter dan juga sebagai alat penyumbang. Dan yang keempat dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke suatu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua, yaitu elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dan yang kelima transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Dan yang keenam saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dan yang ketujuh integrated circuit adalah komponen elektronik yang aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronik dalam sebuah kemasan kecil. Sekian dan terima kasih, itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada yang dipertanyakan, kami persilakan.